Di dalam Matius 3 nomor 11, aku membaptis kamu dengan air sebagai pertanda pertobatan. Tetapi dia, Yesus, yang datang kemudian, dia berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis Kepas dengan api. Bulu pantatmu habis, bulu alismu, bulu hidungmu, semua habis. Kamu akan menjadi seperti telur, manusia tanpa bulu. Semuanya gundul, alis tak ada, kumis tak ada, jenggot tak ada, rambut tak ada, bulu mata tak ada, bulu ketek gak ada, jambut pun tak ada. Kau akan hidup seperti telur, menggelinding kemana-mana. Di mana-mana sekte Kristen ketika membaptis dengan air, orang itu dicebur, atau dicelup, atau dipercik, atau ditenggelamkan. Banyak itu terjadi. Bahkan gereja membuat kolam untuk baptisan. Dicelup, begitu habis napasnya, diangkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Diturunkan lagi, angkat lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu kalau dia dibaptis dengan air. Besok hari Yesus datang, Kepas dibaptis dengan api. Gimana? Andre tung penuh amarah, lihat jemaatnya tinggalkan gereja. Mereka pergi menjadi mualaf, perpuluhan pun kini jadi lenyap. Kogoni di sana bawa kebenaran, Andre tak terima, hatinya penuh dendam. Setiap hari ia buat konten baru, monolog fitnah yang hanya untuk menjatuhkannya. Tak berani diajak debat, hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya, Andre tak berani hadapi fakta. Dendam tanpa arti, benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain. Kodondi hanya bicara kebenaran nyata, tapi Andre tak mau buka mata dan telinga. Dia buat video penuh asumsi, menghujat yang tak sejalan dengan hati. Tak pernah mau berhadapan langsung, taruh argumennya takkan bertahan lama. Setiap fitnah jadi jalan melampiaskan, tapi nyatanya tak bisa mengembalikan. Jemaat yang dulu pergi dengan tenang, karena menemukan cahaya dalam Islam. Tak berani diajak debat, hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya, Andre tak berani hadapi fakta. Dendam tanpa arti, benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain. Kodondi hanya bicara kebenaran nyata, tapi Andre tak mau buka mata dan telinga. Andre, dengarkan hatimu sendiri. Apakah semua kebencian ini berapi? Apakah fitnah dan dusta akan mengembalikan mereka yang pergi? Karena kebenaran tak bisa diingkari. Bukalah pikiran, tinggalkan dendam. Tak ada guna terjebak dalam amarah kelam. Biarkan jemaat memilih dengan nurani, karena kebenaran tak butuh dibelah dengan kebohongan. Tak berani diajak debat, hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya, Andre tak berani hadapi fakta. Dendam tanpa arti, benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain. Kodondi hanya bicara kebenaran nyata, tapi Andre tak mau buka mata dan telinga. Dendam ini tak akan bawa kemenangan, hanya membuatmu semakin jauh dari kebenaran. Lepaskan benci, lepaskan amarah, karena kebenaran tak bisa dihancurkan dengan fitnah. Dr. Akal MC pun tutupi fitnah, karena terus bongkar fitnahan Andre tung. Ya, beberapa teman-teman kemudian mengatakan ya, ini penatua mana atau penatua masa iya? Sejauh informasi yang saya sudah cari, benar mereka adalah penatua. Ya, jadi mereka berdua ini, kedua saudara kita ini adalah penatua dari salah satu gereja yang sebenarnya kalau Anda simak tadi sudah disebutkan namanya. Dan
Ya kalau Anda mau ini Anda bisa ulang ya. Dan saya sudah cari informasi dan saya sudah berbicara dengan jemaat dari gereja tersebut. Dan jemaat dari gereja tersebut mengkonfirmasi bahwa kedua Bapak Heri dan Ibu Yuyu ini memang adalah jemaat dan memang penatua di gereja tersebut. Kita ketahui bersama Andre Tungtung, teman-teman, begitu dendam kesumat dengan Kodondi. Dia menganggap bahwa Kodondi lah biang kerok dari banyaknya orang-orang Kristen, banyaknya jemaat-jemaat dia yang akhirnya memutuskan mualaf. Bahkan yang terbaru, seorang panatua gereja memutuskan mualaf, teman-teman. Dan itu di cross-check langsung oleh Andre Tungtung, teman-teman. Dia ingin memastikan apa benar Bapak dan Ibu ini adalah panatua di gereja. Dan betapa syoknya Andre Tungtung menemukan fakta bahwa yes, memang mereka adalah panatua di gereja. Dan ini diakui langsung oleh Andre Tungtung ya. Nanti kita akan lampirkan buktinya. Jadi apa yang terjadi ini adalah kebenaran yang kita lihat sekarang. Banyak sekali orang-orang akhirnya mencari tahu. Akhirnya sadar bahwa doktrin yang mematikan akal itu udah nggak bisa laku. Doktrin yang hanya memaksakan bahwa Tuhan itu harus jadi manusia untuk menebus dosa orang, itu benar-benar tidak bisa dimasuk akal sehat. Nggak bisa, teman-teman. Kalian bisa lihat bagaimana upaya demi upaya mereka buat. Doktrin demi doktrin, fitnah demi fitnah, itu terus dikarang. Padahal, jelas-jelas dikatakan, Tuhan tidak mungkin menyerupai manusia. Langit dan bumi tidak bisa menampung keberadaan Allah. Jadi bagaimana mungkin Tuhan yang maha luar biasa turun menjelma jadi manusia, mati, dibunuh oleh ciptaannya sendiri, mati dengan menyedihkan, mati menjadi kutuk, menanggung semua kutuk umat manusia. Ribet amat Tuhannya. Kan begitu. Banyak orang yang lebih memilih menjadi ateis karena merasa ngapain saya percaya Tuhan yang begitu. Saya lebih perkasa dari Tuhan. Jelek-jelek, saya tidak akan disalibkan oleh Hansip Romawi. Saya tidak akan diperlakukan sehina itu. Banyak orang-orang di barat sana yang akhirnya mutusin mualaf juga. Akhirnya memutuskan mualaf setelah mereka lihat, nah ini baru Tuhan. Ya. Tuhan tidak serupa dengan ciptaan. Tuhan maha kuasa. Tuhan maha segalanya. Ini baru Tuhan. Kalau mau masuk Yahudi, ya agama Yahudi eksklusif. Kan begitu. Coba kita bandingkan dengan yang lain. Tuhannya semua kelihatan. Tuhannya semua nampak. Itu kan Tuhan-Tuhan yang diciptakan manusia. Karena Tuhan ingin ya kita itu sebenarnya sadar. Tuhan ingin kita itu janganlah menyembah ciptaan. Nah, tapi ya udahlah teman-teman ya. Itu urusan ya mereka lah. Tapi yang ingin saya bahas di kesempatan ini adalah tentang Andre Tungtung yang ngamuk. Ya, dan ya kita tahulah, Andre Tungtung selalu membuat fitnah dengan mengatakan, oke lah, Donditan berhasil membuktikan Kristen salah. Kalaupun Kristen terbukti salah, itu tidak menandakan bahwa Islam benar. Karena Islam dan Kristen bukan dua mata koin. Artinya satu terbuka, satu tertutup. Enggak. Kalaupun Kristen salah, ya monggo lah. Jadi ateis saja, jangan jadi Muslim. Itu yang ingin disampaikan oleh Andre Tungtung, teman-teman ya. Kita dengarkan nih. Ini Andre Tungtung pengen, teman-teman. Ya, beberapa teman-teman kemudian mengatakan ya, ini penatua mana atau penatua masa iya? Sejauh informasi yang saya sudah cari, benar mereka adalah penatua. Ya, jadi mereka berdua ini, kedua saudara kita ini adalah penatua dari salah satu gereja yang sebenarnya kalau Anda simak tadi sudah disebutkan namanya. Dan ya kalau Anda mau ini Anda bisa ulang ya. Dan saya sudah cari informasi dan saya sudah berbicara dengan jemaat dari gereja tersebut. Dan jemaat dari gereja tersebut mengkonfirmasi bahwa kedua Bapak Heri dan Ibu Yuyu ini memang adalah jemaat dan memang penatua di gereja tersebut ya. Jadi itu informasi yang telah saya dapatkan dan nantikan ya, nanti di episode berikutnya kita akan nantikan aja lah pokoknya ya. Saya nggak bisa spill sekarang atau saya nggak bisa komen sekarang teman-teman ya.
Tapi nantikan saja karena nanti kita akan buat sesuatu yang berbeda dari biasanya, ya. Seperti itu. Shalom untuk teman-teman. Anyway, kita sebagai orang Kristen kita tidak masalah kalau Pak Heri dan Ibu Yuyu memilih untuk beragama beragama Islam ya dalam hal ini ya. Kita tentu saja tidak masalah. Tetapi problemnya adalah ketika tidak ada penjelasan yang berimbang dari apa yang kemudian dikemukakan sebagai masalah oleh mereka. Tidak ada penjelasan berimbang. Dan bahkan cenderung beberapa di antaranya adalah, kalau misalnya dikatakan, ini data loh, ini data. Itu data. Semua orang juga bisa bikin data. Semua orang bisa bikin data. Permasalahannya, datanya itu terverifikasi dengan benar atau tidak. Dan apakah data tersebut telah teruji dengan benar atau tidak. Itu permasalahannya. Semua orang bisa bikin data. Bahkan dalam pilpres yang lalu pun ada yang mengatakan, oh si A menang, padahal sebenarnya si B yang menang. Itu semua orang bisa bikin data, begitu ya. Logical fallacy, logika yang tidak logis, Andre Siregar ya. Ini adalah sesuatu yang adalah sebuah false dilemma atau sebuah dilema yang keliru dan salah. Hanya karena Kristen salah misalnya, tidak berarti Islam yang benar. Karena untuk sampai pada kesimpulan Islam benar, itu harus ada pembuktian yang lain, another proving, ya. Sehingga ini yang saya mau kasih tahu buat semua teman-teman. Siapapun Anda, apalagi Anda yang menggumulkan atau memikirkan untuk masuk Islam, karena saya garis bawahi, karena Anda terpengaruh oleh video-video Donditan. Anda terpengaruh oleh debat-debat agama. Anda terpengaruh oleh Kainama, terpengaruh oleh Ipung Atria. Saya ulangi sekali lagi. Kalaupun Kristen salah, tidak berarti Islam yang benar. Oke? Itu. Nah, jadi ya, ini yang saya ingin kasih tahu buat teman-teman yang mempertimbangkan. Sekali lagi, kalau Anda mau masuk Islam, itu hak Anda. Itu tidak ada masalah buat kami. Tetapi, buat orang Kristen, saya bicara khusus buat orang Kristen. Kalau kamu pikir bahwa Kristen itu salah, saya mau kasih tahu, itu tidak berarti Islam yang benar. Saya menghargai agama Islam sebagai sebuah agama. Saya menghargai kepercayaan saudara-saudara yang Muslim. Silahkan. Tapi sorry to say, untuk mengatakan Islam yang benar karena Kristen salah, itu tidak benar. Itu logikanya salah. Ya. Ya, ini keinginan Andre Tungtung, impian dari Andre Tungtung, teman-teman. Ya, kita hargailah, kasihan dia. Ya, saya ingin katakan bahwa Andre Tungtung ini kasihan karena nggak sanggup dia lawan Kodondi. Ujung-ujungnya apa? Cuman bisa monolog, cuman bisa asumsi, cuman bisa komplain-komplain. Kan begitu. Malah berani untuk diskusi. Nggak pernah sekalipun kita melihat Andre Tungtung berani untuk diskusi. Itu faktanya. Dan apa benar? Orang-orang yang datang ke tempat Kodondi memutuskan menjadi mualaf karena melihat Kristen salah. Apa benar seperti itu? Kita dengarkan. Tapi beberapa juga setelah diskusi sama Kodondi buktinya mualaf. Ya berarti mereka mau pakai akal. Gitu aja. Oh ya, yang Panatua kemarin tuh kok. Yang Panatua itu memang dia kan karena udah sering nonton Kodondi, jadi nggak bergereja, baru terakhir datang diskusi. Yang menghubungi saya istrinya. Istrinya ngehubungin. Pertama dia DM. Ketika DM terus minta waktu, nah gua kasih nomornya Melisa. Jadi janjian sama Melisa. Nah ketika datang ke sini bawa suaminya, dia bilang suaminya adalah penatua gereja. Gua bilang, wih penatua gereja nih datang ke studio, dia mau ngapain nih, mau tumpang tangan apa nih gitu. Ketika datang ke sini ternyata istrinya baru saya cerita, saya gara-gara nonton videonya Kodonditan, terus kemudian saya stres, saya nggak bisa ngomong ke siapa-siapa. Mau ngomong ke suami saya penatua gereja, akhirnya karena saya stres sendiri, dipendem, akhirnya saya stroke mata. Terus akhirnya dia berobat, suaminya juga bantu, doain. Ya enggak, obatin. Setelah sembuh baru ditanya kan, lu kenapa bisa sampai begini gitu loh. Baru dia cerita, dia nonton video Donditan. Terus suaminya disuruh nonton, suaminya nggak mau dong. Penatua gereja masa nonton video Donditan. Iya, nggak benar. Nah, dirayu-rayu suruh nonton nggak mau. Akhirnya si istri cari cara bagaimana suaminya denger video Donditan. Jadi kalau suaminya lagi santai, si istrinya nyetel video Donditan tapi volumenya digedein gitu. Suaminya denger. Sekali dua kali, akhirnya dia mau nonton.
ketika sudah nonton berapa kali, baru suaminya terbuka akalnya. Bukan Dia bilang, wah pakai mana nih, akal. ku ajak debat aja nih. Baru suaminya merasa akalnya terbuka. Karena dia bilang di dalam Bible dia sendiri juga ada kata-kata tidak boleh ditambahin, tidak boleh dikurangin. Ternyata ada ayat-ayat tambahan, sisipan, pinjaman, dan segala macam. Tapi gini kok, ini menurut si Andre Tungtung ya. Jadi menurut Andre Tunggal, orang bodoh yang menjadi Islam hanya karena dia menemukan Kristen salah. Karena Islam dan Kristen ini kan bukan koin dengan dua mata sisi gitu. Artinya kalau Kristen salah, otomatis Islam benar. Enggak dong. Kalau Kristen salah, ya sudah gitu. Lu jadi ateis, kenapa harus jadi Islam gitu? Nah, sekarang kalau lu nemu yang salah, lu mau cari yang benar apa enggak? Mau cari yang benar, tapi kan tuh lain cerita dong. Artinya Islamnya benar karena bukan berhasil membuktikan Kristen salah. Enggak, kita nggak bilang kita jadi Islam karena Kristen salah, bukan loh. Yang bilang begitu siapa? Si Andre Tungtung. Gua nggak pernah klaim begitu, itu berarti pendapat dia pribadi. Iya, dia bilang, dia. loh, lu membuktikan karena dia bilang Kodondi ini kan dia punya YouTube kan kritik. Nggak tahu. Lu bikin apa? Masa channel lu sendiri lu nggak tahu? Oh, maksudnya kritik teks. Kritik Bible. Oh, sekarang gini, jangan disalahin bahwa gua membuktikan Bible ada ayat yang tidak asli itu, terus gua masuk Islam, bukan. Ketika gua membuktikan Kristen salah, kan gua cari agama yang lain. Betul. Gua nggak langsung masuk Islam kok, gua cari yang lain. Nah, jadi kayak Panatua itu, gimana Kodondi meyakinkan bahwa Islam yang benar? Nah, makanya gini, ketika dia sudah tidak meyakini kitabnya Kristen sebagai kitab suci, kan gua yang memperkenalkan Quran. Iya. Nah, di Quran begini Pak, begini, di Islam begini. Ketika itu bisa diterima oleh Pak Heri, itu kan bukan karena guanya, tapi karena memang Islamnya udah terbukti benar gitu. Tapi bukan karena masuk Islam, karena terbukti Kristen salah. Nah, ini. Gua memperkenalkan Islamnya. Ya ini yang selalu mereka sampaikan, dia bilang nih mualaf-mualaf nih bodoh gitu. Masa hanya karena kalian mengetahui bahwa Kristen salah kok kalian malah mualaf, bukannya Nah, karena begini, pelajari yang lain gitu. kan berarti dia nggak pernah nonton video gua yang lain dong kalau begitu. Dia mungkin nontonnya sepenggal sih. Ketika gua bisa membuktikan kitab gua bukan kitab suci, kan gua belajar yang lain juga. Nggak cuma Islam, gua belajar Yudaisme juga, belajar Hindu juga, belajar Buddha juga, belajar Konghucu juga. Oke. Baru gua juga harus belajar Islam dong. Betul. Kalau mau belajar ya belajarin semua dong. Nggak bisa langsung pilih yang ini. Kan gua sering ngomong, di Yudaisme ada yang namanya eksklusivisme. Ya, mereka bangsa pilihan. Betul. Yang lain goyim. Rasis. Boleh dikatakan begitu. Kemudian di Hindu ada kasta. Oh. Di Buddha cuman filosofi lah, nggak ada bedanya sama Shinto. Konghucu masih ada dewa-dewa. Nah, ketika di Islam, jadi kalau Yudaisme itu nama anak keempat daripada Nabi Yakub, Kristen itu gelarnya Yesus, betul. kemudian Hindu itu nama tempat daripada agama itu berasal, Buddha itu gelarnya Siddhartha Gautama, Konghucu namanya Nabi, Islam bukan nama orang, bukan gelar orang, bukan nama tempat. Tapi memang aturan dari Tuhan. Artinya Islam itu berserah diri. Iya. Damai, selamat, tunduk, patuh, taat gitu. Nah, ketika gue mempelajari ini, ternyata ini masuk ke dalam logika gue. Bisa diterima dengan akal gue. Nah, baru gue milih Islam. Bukan berarti gue dari Kristen langsung ke Islam. Gue udah sempet dulu belajar yang lain dulu gitu. Artinya begitu juga dengan orang-orang yang syahadat di tempat Kodondi itu. Iya. Kodondi jelasin Islam. Iya. Dan gue juga nggak jelasin cuma Islam doang. Gue jelasin agama yang lain. Gue kasih pendapat gue. Tapi kalau pendapat gue salah, mau dipelajarin lebih dalam dengan kalangan yang berkompeten, ya monggo. Gue cuma memberitahukan di Quran begini, ada keajaiban begini, ada kebenaran yang nggak bisa dibantah dengan sains, gue bilang gitu. Ya terus kalau mereka sadar, apa karena gue yang masak? Bukan. Ya ini yang harus diluruskan ya, karena sering sekali Andre Tungtung tuh Si menuduh. Andre Tungtung kapan berani debat face to face? Ya. Belum berani. Tapi dia bilang ada komunikasi sama Kodondi. Nggak ada. Soalnya Kan dia klaim. Yang gua dapat WA itu dari Pak Heri. Pak Heri punya teman pendeta. Pendeta ini katanya temennya Andre Tunggal. Andre Tunggal. Nah, si pendeta ini ngomong sama Pak Heri, pengen nemuin gua sama Andre Tunggal. Tapi si Andre Tunggalnya nggak berani. Katanya karena dia takut keamanannya. Ya. Makanya gua bilang, Bukan keamanan fisik, apa? keamanan pendapatan. Oh, itu malah lain cerita dong. Kan gue bilang, keamanan gue jamin. Kehormatan aja gue nggak jamin gitu kan. Tapi mau di mana aja, monggo silakan. Mau di kafe boleh, mau di studio dia boleh, mau di studio gue boleh, mau di hotel boleh. Pokoknya face to face ya. Gue bisa tunjukin kitab-kitab gue. Dia juga silakan tunjukin kitab-kitab dia.
Yang penting kita face to face, nggak ada yang namanya tonjok-tonjokan, berantem, nggak ada. Keamanan gue jamin. Gua taruh polisi malah, gue bayar polisi dah. Cuman kehormatannya gue nggak jamin. Tapi boleh kok, aku kemarin ada rencana ke gereja dia sebenarnya. Ngapain? Ya langsung ngomong sama dia, atau enggak provokasi jemaatnya lah. Suruh jemaatnya ngomong. Gua kirain lo mau bayar perpuluhan. Enggak, kemarin saya kepikiran kalau enggak kita coba datangi. Kemarin aku bilang sama Kores, main ke tempatnya si Andre Tunggal yuk, kita bilang kan. Ya nanti kita ngomongnya ya ke jemaatnya dulu gitu kan, suruh jemaatnya ya pertimbangkan gini, ini pendeta lu cuman bacot doang gitu, tapi nggak berani diskusi pandangan kalian gimana gitu kan. Karena kalau jemaat yang ngejar, mungkin itu akan mengubah ya. Karena kadang-kadang harus didesak dulu baru berani kan. Ini belum sih, cuman Belum. di satu sisi aku mikir nih kesana digebukin nggak sama mereka, keamanan gue yang diragukan. Enggak lah. Ya kalau lo nggak bikin onar, kenapa harus digebukin? Ya nanti mereka bilang, wah nih memprovokasi dan sebagainya gitu. Karena jemaat di tempat dia nggak banyak kok, pasti ketahuan. Dia kalau nggak salah di Green Garden ya? Enggak. Nih tunggu, aku ada kemarin ada gerejanya di mana ya? Tenang, kita punya gerejanya si Andre Tungtung. Dia mana si Andre Tunggal nih ya teman-teman ya? Kemarin ada kok nama gereja dia. Kalau nggak salah di Green Garden loh. Iya di Jakarta Barat ya. Enggak, gue sih nggak pusing lah dia mau gereja di mana, gue nggak pusing. Pokoknya kalau kan sebenarnya kan gini, gue nggak pernah bikin konten khusus yang nyenggol dia duluan gitu. Kan selalu kan dia yang reaction gue kan. Yang gue senggolin kan kekristenan, bukan pribadi. Iya karena dianggap lu nyenggol ke Kristenan, dia harus nyenggol lu. Ya oke kalau dia reaction, tapi giliran diajak debat face to face kenapa nggak mau gitu loh. Nggak cuma Andre Tungtung, dulu ada siapa? Louis Prasetyo. Iya. Ada satu lagi siapa? Tante Didit itu siapa? Didit Yuli. Tante Didit Yuli apa siapa? Tante Didit Yuli. Oh, Tante Didit Yuli. Dia di GKY Citra Garden. Bener kan? Citra Garden. Citra Garden. Citra Garden tuh berarti kalau nggak salah Kalideres ya? Bukan kok. Taman Palem. Oh, dekat sana. Kalideres. Cengkareng. Cengkareng. Iya. Citra Garden tuh daerah di belakang Kalideres kalau nggak salah. Ya. Citra Garden. Ya udah, kita tunggu aja kapan dia berani gitu aja. Kita nggak usah paksa-paksa, ntar daripada kencing di celana nggak enak kasihan anak orang. Tapi aku suka kok. Ya jadi Andre Tunggal bahas Kodondi, aku bahas dia. Jadi minimal ada konten lah. Soalnya dia lucu. Lucu. Katanya dia udah pernah ngecek itu penatua gereja. Bener? Udah. Bener? Iya, dia pernyataan dia bahwa itu benar penatua gereja. Oh, berarti dia ngecek ya bener apa enggak tuh ya penatua gereja ya? Iya, dia kalau apa ya, ngecek orang tuh totalitas juga. Oh, rajin ya? Rajin dia. Kenapa dia nggak ngecek gue sih? Ya, soalnya dulu juga kan cuman orang Kristen awam dianggap dulunya kan. Kesana. Kecuali lu ngaku pendeta atau apa, mungkin dia akan ngecek. Oke. Karena kalau lu cuma bilang Kristen awam ya normal lah. Ya kalau cuma Kristen awam kenapa dia reaction terus ya? Kadang lu bahasnya Bible terus ya. Kalau lu cuma syahadatin orang dia nggak peduli. Masa lu bilang Bible-nya salah lah. Loh, kan bukan gua yang bilang ayat itu tidak asli, kan bukan gua. Kan mereka sendiri yang bilang ayat ini pasti tidak asli. Kayak kemarin. Masa kalau gua bacain itu dari gua kan bukan dari kita mereka. Kayak kemarin yang masalah apa? Jumlah kitab antara Ortodoks, Katolik sama Protestan, Ethiopia beda. Dia bilang, loh yang bedanya kan cuma di perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Ya terus, ya kan udah jelas beda. Jelas beda. Kitabnya mereka cuma perjanjian baru atau plus perjanjian lama? Dua-duanya. Nah gitu aja. Kecuali kalau dia emang ngaku bahwa PL itu bukan kitab Kristen, nah boleh ngomong begitu. Dia ngaku nggak PL bukan punya dia? Ya nggak mungkin lah kok. Nggak mungkin. Nah udah makanya ya berarti ya beda. Karena dia ngaku PL itu kitab dia juga, ya berarti jangan alasan kok cuma PL doang, apa hubungannya? Soalnya aku nonton video, dia bilang, loh itu kan bedanya cuma di perjanjian lama, kenapa pula dipermasalahkan? Ya udah lepas PL-nya, jangan dipakai kalau begitu. Gitu dong. Dan lu akuin bahwa itu PL bukan kitab Kristen. Lucu sih ya. Ya kan lucu jadinya. Maksudnya kadang-kadang gini, argumentasinya itu kadang-kadang nggak masuk gitu loh. Iya. Nggak matching argumennya. Yang penting jawab aja kalau dia. Yang penting jawab aja. Lucu sih Andre Tunggal. Oh berarti ya lumayan lah ya, berarti kan lu bisa dapat konten konten gitu ya dari dia.
Dia dapat konten dari gua gitu ya. Ya jadi dia kemarin bandingin, dia bilang, wah Quran lu juga dimakan kambing gitu kan. Quran mau dimakan kambing, mau dimakan rayap, mau dimakan apapun, ini gak masalah, orang udah dihafal kok. Iya. Gitu. Jadi kemarin aku jawab, yo, lu masa samain kalau kami manuskrip mau hilang semua pun nggak peduli. Tinggal cross check hafalan. Sekarang semua mushaf Quran di seluruh dunia, hard copy, soft copy dimusnahkan. Begitu juga Bible, hard copy, soft copy semua di seluruh dunia dimusnahkan. Yang mana yang bakal ada lagi? Bible ada, cuman paling tulisannya beda-beda kok. Nanti nggak sesuai yang sekarang. Ya, yang mana yang bakal ada lagi utuh seperti sebelumnya? Yang sama percis ya Quran. Pasti Quran. Bible ada kok, cuman nanti paling Kejadian kalimat mungkin kejadian cuma 5-4 ayat. Nanti Yohanes. belum tentu kok, bisa jadi lebih banyak malah. Oh, lebih Sekalian banyak. ditambahin lagi. Biar lebih bagus ditambahin Nah, lagi. iya, nah sekarang kan nggak ada yang hafal Bible. Nggak mungkin bisa ada lagi Bible kalau semua dimusnahkan. Kemarin tuh ada loh yang anak sekolah yang meninggal ya gara-gara squad jam, yang squad jam itu. Tahu nggak? Gara-gara nggak hafal Bible. Disuruh sekolah jam. Iya, disuruh squad jam 100 kali meninggal dia. Astaga. Di mana? Tunggu loh ya, kita lihat Di Indonesia? Iya, di Indonesia. Wih, sama gitu amat. Saking pengen Di Medan. Iya, murid SMP dari Serdang nih. Astaga. Nih. Terus dituntut nggak tuh sama orang tuanya? Ya nggak bisa. Lah, kenapa nggak pendetanya dulu praktekin bisa hafal Bible apa enggak? Kenapa menuntut anak SMP hafal Bible? Tidak hafal Alkitab, viral siswa SMP di Deli Serdang sumut diduga Tidak tewas. hafal Bible atau tidak hafal ayat? Tidak hafal ayat. Nah, tidak hafal ayat sih. Ya nggak mungkin Bible-nya semua dihafal. Iya. Namanya Rindu. Yuliana Nah, Derma. akhirnya jadi kasus hukum nggak itu? Nggak bisa, karena kan squad jam. Meninggalnya karena squad jam, Lah iya, hukuman. tapi kan maksudnya orang tuanya nuntut sekolah nggak itu? Belum kok, karena ini kan baru. Waduh. Segitu amat ya? Ini lucu juga ya, gara-gara nggak bisa hafal Bible, meninggal. Ini belum kuangkat juga nih kok, karena lucu juga nih. Kasihan sih, masa gara-gara nggak hafal Bible disuruh squad jam 100 kali. Kalah dong militer. Ya kalah dong militer. itu sekolah militer jangan. Hah? Apa tuh sekolah militer? Jadi dia meninggalnya itu setelah pulang sekolah kok. Habis squad jam kecapean, Sampai rumah. sampai rumah nggak enak badan kan. Oh. Habis itu demam, baru meninggal besoknya. Kopi Yul. Yan bawa itu nggak stevia? Untung Quran belum ada ya, yang kasus anak-anak dipaksa store hafalan sampai meninggal. Ya nggak sampai suruh jam kali. Ya paling disuruh hafal ini, nggak pulang. Ya begitulah. Oke, ya mungkin itu aja teman-teman. Kita ngobrol dengan Kodondi Ya. yang channelnya sudah bangkit di hari ke-7. Ya, sekali lagi terima kasih ya buat para pemirsa channel Donitan. Terima kasih banyak atas doanya. Alhamdulillah hari ini channel saya sudah bangkit di hari ke-7. Mudah-mudahan bisa lanjut memberikan edukasi yang bermanfaat buat umat Islam ya. Amin. Amin. Lu ngapain dadah-dadah? Ngapain dadah-dadah? Pengen masuk dia. Ya ini studio Kodondi sudah upgrade teman-teman, nambah 1 unit. Bagi yang mau kirim kursi, kirim perlengkapan silakan Waduh. hubungi. Langsung. Komputer boleh, Komputer. AC boleh, AC. Ya bagi yang mau nyumbang AC silakan juga karena belum ada AC. Nggak cukup udah AC-nya cuma 1. Satu tapi kan 2 PK, jangan sedih. Oh iya juga ya. Tapi nggak cukup kok 2 PK. Ya sebenarnya cukup-cukup aja asal orangnya nggak banyak-banyak. Wih, Kalau Melisa banyak. makan tempat soalnya nih. Kalau orangnya banyak baru. Ya teman-teman sudah lihat ya. Jadi Kodondi itu berhasil menyadarkan mereka bukan dengan hanya membuktikan Kristen salah. Itu kan cuma untuk menghapus, mengangkat doktrin yang ada di otak mereka. Itu tahap pertama kan gitu. Jadi untuk menyadarkan mereka tuh ada tahapan. Tahapan pertama tentu saja menyadarkan mereka dulu bahwa ajaran yang mereka anut itu salah. Nah, itu yang pertama. Mencabut doktrin yang sudah mengakar di kepala mereka. Dan itu nggak gampang. Mereka sudah bertahun-tahun ditanamkan bahwa Tuhan tuh begini, Tuhan tuh begitu, Kristen yang benar dan sebagainya. Tentu saja Kodondi harus menjelaskan sesuai dengan
akal mereka, ya kemampuan akal orang ini kan beda-beda. Bagaimana akal mereka bisa menerima bahwa ini Kristen salah. Ya, Kristen salah, udah tercabut. Baru yang kedua, bagaimana menyadarkan mereka bahwa Tuhan itu memang yang benar itu seperti apa. Menjelaskan kepada mereka Allah itu yang benar. Itu pekerjaan berikutnya. Kan begitu. Pekerjaan berikutnya menjelaskan kepada mereka. Itulah yang Kodon dijelaskan. Cuman kan selama ini yang kalian lihat di YouTube, ya itu hanya bagian orang syahadat, Kodon didiskusi tentang kekristenan salah, kan gitu. Kodon dibongkar Bible. Tapi waktu dia menjelaskan Islam, ya kalian nggak nonton. Karena memang orang-orang yang akhirnya bersyahadat ini bukan sekali saja diskusi, teman-teman. Berkali-kali. Cuman nggak ditayangkan, kan begitu. Nggak semua ditayangkan. Perjalanan orang sampai syahadat itu kalian pikir, wah datang, hari ini diskusi, hari ini syahadat. Enggak. Banyak orang setelah diskusi pulang dulu, renungkan. Kan begitu, renungkan. Kadang mereka nanya ke pendetanya gitu. Setelah Kodon dikasih argumen, mereka nggak bisa jawab, ya mereka tanyakan kepada pendetanya nanti, mereka minggu depannya datang lagi, atau 2 minggu, 1 bulan lagi datang. Datang lagi, diskusi lagi. Dijelasin lagi. Bahkan ada yang sampai 7 kali, teman-teman. Udah 7 kali diskusi, baru akhirnya mantap memutuskan syahadat. Jadi bukan sekali. Yang kalian lihat kan diskusi sampai syahadat. Kadang-kadang Kodon digabungkan video waktu diskusi sama waktu minggu depan atau 2 minggu lagi dia datang tuh syahadat. Aslinya berkali-kali. Dan Kodon juga jelaskan Islam. Kalau nggak mungkin dia memutuskan mualaf. Yang ada ateis, kan gitu. Banyak kita lihat sekarang. Orang-orang yang jadi ateis, walaupun secara KTP dia Kristen. Walaupun di KTP dia masih beragama, itu banyak. Contoh, Coki Pardede kan gitu. Dia mengakui, dia nggak mengimani apapun. Dia nggak mengimani apapun karena dia nggak percaya. Artinya apa? Doktrinnya minimal sudah terbuka. Sudah terangkat dari akal dia. Bahwa doktrin yang menyatakan Tuhan menjadi manusia ini, mereka sadar itu salah. Itu dulu yang penting. Kan begitu. Kenapa di luar negeri banyak orang jadi ateis? Karena mereka nggak kenal Islam. Jadinya mereka cuma tahu, udahlah, Kristen salah, saya keluar. Mereka nggak menemukan kebenaran. Kan gitu. Keluar, terus harus menemukan kebenaran. Itulah kenapa saya dari dulu berulang-ulang ngomong, Indonesia negara mayoritas muslim. Negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar. Seharusnya kita punya kontribusi terbesar juga untuk dakwah Islam. Seharusnya Indonesia bisa berkontribusi. Harusnya dari Indonesia bisa mengirimkan ya ulama-ulama, ustadz-ustadz ke daerah-daerah seperti Amerika Latin, ya Eropa dan sebagainya. Kalau kalian lihat memang ya Islam itu berkembang di Eropa, Amerika, tapi banyak kan itu di kota-kota besar. Di pedalamannya belum. Amerika tuh gede, teman-teman. Amerika tuh jauh lebih besar dari Indonesia. Jauh. Dan mereka tuh benar-benar tuh jebarnya gila. Sampai ada desa-desa tuh yang penduduk cuma 100, ya 50, 300. Dan mereka harus mengenal Islam. Ini jadi tantangan bagaimana yayasan-yayasan Islam, organisasi-organisasi Islam yang ada di Indonesia itu berkontribusi. Kita lihat Muhammadiyah sekarang. Rajin membeli gereja-gereja yang bangkrut di Eropa, dijadikan masjid. Ini baru Muhammadiyah. Kita bayangkan kalau kita punya 100 organisasi seperti Muhammadiyah. Harusnya pergerakannya lebih cepat. Ya, harusnya bisa lebih cepat, kan gitu. Kita bandingkan dengan sebelah. Bagaimana yayasan-yayasan Kristen mengirim misionaris-misionaris. Mereka punya puluhan ribu misionaris di daerah sekarang. Bahkan mungkin sudah ratusan ribu. Ini yang kita kalah. Bayangkan kalau umat muslim dari Indonesia ya, saya bicara dari Indonesia, bisa mengirimkan kurang lebih 50.000 pendakwah. 50.000 pendakwah. 10.000 di Amerika Serikat. Ya. 20.000 di Amerika Latin. 20.000 lagi kirim ke Eropa. Wah. Berapa banyak orang yang tersadarkan. Itu orang-orang ateis itulah yang harus kita sadarkan. Harus kita kasih tahu. Kristen salah, tapi tidak tapi Tuhan itu memang ada. Jadi, jangan beranggapan karena Kristen salah, maka Tuhan tidak ada. Mereka harus tahu Tuhan itu ada. Allah itu ada. Kenapa harus menyembah kepada Allah?
Kenapa? Hanya Allah yang benar. Ini kita harus dakwakan mereka. Tauhid itu kita harus jelaskan ke mereka. Dan sebenarnya saya ngomong ini pahit sekali bagi mereka nih. Ya, saya berani jamin ini banyak yang tantrum, banyak yang ngamuk-ngamuk. Karena saya lihat sebagian Polikardus ini lagi kejang-kejang nih. Setelah saya kembali mengangkat tentang Dr. Yonatan Purnomo, sekaligus Gilbert punya keluarga, saya lihat udah mulai nih banyak yang kejang-kejang. Banyak yang sudah kesetanan. Ya, saya nggak tahu apakah kembali akan ada serangan-serangan dari Polikardus lewat Polda Sumatera Utara, kan gitu kan. Nggak bisa lewat diskusi, nggak bisa lewat konten, lewat Polda Sumatera Utara. Luar biasa memang. Ya, kita tunggu. Dan saya melihat gelagatnya akan ke sana. Jadi kalau ada teman-teman bilang, loh kamu sendiri juga, kenapa tulis nomor rekening? Ya, ini berkali-kali saya ulangi teman-teman. Kalian bisa cek, apalagi teman-teman yang ikut saya dari dulu. Ya, saya nggak pernah mau taruh nomor rekening. Zaman dulu malah saya taruh nomor rekening teman-teman. Ya, saya taruh teman-teman punya yang lagi kesusahan kayak Bang Dewa. Ya, waktu zaman Kores butuh laptop, ya, butuh untuk pindah dari Bali. Saya taruh mereka. Kalau ini, saya harus jujur akui, saya nggak sanggup melawan Polikardus yang begitu luar biasa serangannya. Nggak sanggup sendirian, teman-teman. Kalau kasus sudah selesai, nggak perlu lagi. Ya, kalau kasus ini sudah selesai, nggak perlu. Tapi ini saya harus buka, kenapa? Berat bagi saya, teman-teman. Ya, harus bolak-balik, harus bayar pengacara. Yang berat itu pengacara, bukan tiketnya. Kalau tiket, ya lumayan juga sih, tapi nggak sebesar pengacara. Terus kalau ditanya, kenapa nggak pakai teman-teman? Saya sudah coba tahun lalu tuh. Tahun lalu saya ditawari, ya ada beberapa teman-teman yang mau bantu. Ternyata pas hari H orangnya pada sibuk. Ya, karena mungkin mereka lebih mengutamakan yang bayar gitu kan, kerjaan yang bayar. Sedangkan saya kan ditolong. Jadi memang bukan prioritas. Dan saya trauma. Jujur saya trauma gitu. Jadi daripada saya nyari yang murah tapi salah-salah bisa mati kita, ya bisa mampus, ya udahlah mending saya bayar teman-teman. Walaupun berat. Ya, saya sampai jual beberapa aset. Jadi kalau ada yang bilang, loh, masa cantumkan nomor rekening nggak cukup? Ya, saya rasa nggak perlu saya buka-bukaan di sini mutasinya ya. Kalau teman-teman yang dekat, mereka pernah lihat. Ya. Jadi memang nggak gampang teman-teman. Jujur saya katakan nggak gampang, tapi inilah yang harus saya lewati, harus saya hadapi. Jadi kalau ada yang bilang, Bang sabar. Nggak sabar pun nih harus lewati teman-teman. Lu kalau nggak sabar mau ngapain gitu? Mau pukul tembok, mau antuk kepala, mau kejang-kejang kayak Polikardus, nggak ada guna juga kan? Tetap harus kita lewati. Ya sudah, nikmati saja prosesnya, minta kepada Allah kekuatan. Ujungnya kan itu. Kita ini bisa apa teman-teman? Ujungnya yang bisa kita lakukan hanya berserah kepada Allah. Kan begitu, hanya berserah. Paling yang bisa kita lakukan yang lain adalah ikhtiar kita. Contohnya apa? Ya, contohnya mau nggak mau saya tulis nomor rekening sebagai bentuk ikhtiar saya. Ada yang sumbang, alhamdulillah. Terus ada yang nanya, bagaimana teman-teman yang lain? Ya kalau ada yang nolong, syukur. Tapi saya bersyukur masih banyak penonton-penonton yang baik hati. Ya, masih banyak penonton yang luar biasa, yang benar-benar mendoakan dengan sangat tulus, dengan sangat ikhlas. Bahkan ada juga yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membantu saya. Ya, itu saya sangat bersyukur. Kalau dibilang bagaimana dengan teman-teman apologet, ya kalau ada yang bantu, alhamdulillah. Kalau enggak pun, saya nggak bisa maksa. Mereka juga punya beban mereka punya masalah mereka sendiri. Ya, jadi kita nggak pernah harus memberatkan orang, nggak bisa teman-teman. Nggak boleh kita memberatkan orang lain. Ada yang bantu syukur. Ya gitu. Jadi jangan berpikir, oh ada kewajiban si A ini nolong, B nolong. Nggak ada teman-teman. Menolong orang itu keikhlasan, bukan kewajiban. Ya. Kewajiban kita saat kita sanggup. Kalau kita sanggup, kita wajib membantu orang. Tapi kalau kita nggak sanggup, itu bukan kewajiban. Balik kepada keikhlasannya. Jangan menuntut kepada teman, kepada orang lain. Ini yang teman-teman harus ngerti ya. Terus kalau ada yang nanya, loh, masa nggak ada sultan gitu kan? Di TikTok kan setiap hari orang ngomong sultan sana, sultan sini. Alhamdulillah, tanpa sultan pun saya masih hidup. Dan saya nggak pernah tertarik untuk mensekat-sekatin, mengatakan bahwa si A sultan, si B sultan, nggak. Semua sama. Dan ingat teman-teman ya, orang yang memberi di saat kesusahan,
Ya, orang yang memberi di dalam kesusahannya itu jauh lebih luar biasa daripada kita yang memberi dalam kelimpahan. Itu saya sangat pegang tuh. Ya, saya bantu orang saat saya lagi berlebih. Ya, mungkin saya bisa bantu lumayan banyak ya, misal 1 juta, 2 juta, dibandingkan dengan orang yang uangnya pas-pasan, tapi dia bisa membantu orang lain, menyisihkan bantuannya kepada orang lain. Itu jauh lebih luar biasa, teman-teman. Dan hati seperti itu nggak gampang. Ya, punya hati seperti mereka tuh nggak gampang. Ya, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang nanya-nanya perihal ini ya. Dan ya kita harus bersiap dengan serangan Polikarpus. Karena bahas-bahas ginian nih bikin mereka kejang-kejang, bikin mereka nggak terima. Karena bayangkan, mereka setengah mati menutupi fakta bahwa yang mereka pertahankan itu benar. Selama ini mereka bertempur dengan asumsi, dengan anggapan bahwa yang mereka pertahankan itu emas. Rajanya masih hidup. Yang mereka pertahankan harta yang berharga. Ternyata sampah. Ternyata rajanya sudah mati. Ya, ternyata yang mereka pertahankan salah. Nah, itu kan malunya udah nggak karuan. Malunya itu udah, waduh, tingkatan paling tinggi tuh teman-teman. Dan yang menyampaikan tuh dari internal mereka. Kalau dari luar, mereka tinggal bilang kan ke pasukan-pasukannya. Enggak, itu framing, propaganda dari sebelah. Sebelah asal ngomong kalau raja kita udah mati. Raja kita masih hidup. Nah, ini jenderalnya sendiri. Dari internal mereka sendiri mengumumkan bahwa raja kita sudah mati. Bahwa yang kita pertahankan ini ternyata sampah, batu, bukan emas. Itu pasukan-pasukan mereka rontok, teman-teman. Semangatnya pasti hancur. Ya, semangatnya pasti udah hancur. Ada yang terus kita gaungkan. Supaya mereka sadar bahwa Martin Luther itu salah. Salah mengambil Bible. Yang ngomong bukan saya, sekali lagi. Yang ngomong ini adalah Pendeta Dr. Yonatan Purnomo. Dan kalian bisa cek, yang ngomong itu memang dia. Jangan nanti dipelintir, difitnah ya. Polikarpus ini kan kerjanya fitnah-fitnah soalnya. Ya, jadi yang ngomong bukan saya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini selalu. Makasih buat support kalian semua. Kalian luar biasa. Ya, makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya. Andre tum-tum penuh amarah, lihat jemaatnya tinggalkan gereja. Mereka pergi menjadi mualaf, perpuluhan pun kini jadi lenyap. Kodon di sana bawa kebenaran, Andre tak terima, hatinya penuh dendam. Setiap hari ia buat konten baru, monolog fitnah yang hanya untuk menjatuhkannya. Tak berani diajak debat, hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya. Andre tak berani hadapi fakta, dendam tanpa arti, benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain, Kodoni hanya bicara kebenaran nyata. Tapi Andre tak mau buka mata dan telinga. Buat video penuh asumsi, menghujat yang tak sejalan dengan hati. Tak pernah mau berhadapan langsung, karena tahu argumennya takkan bertahan lama. Setiap fitnah jadi jalan melampiaskan, tapi nyatanya tak bisa mengembalikan. Jemaat yang dulu pergi dengan tenang, karena menemukan cahaya dalam Islam. Tak berani diajak debat, hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya. Andre tak berani hadapi fakta, dendam tanpa arti, benci yang memuncak. Jemaat pergi bukan salah orang lain, Kodoni hanya bicara kebenaran nyata. Tapi Andre tak mau buka mata dan telinga. Dengarkan hatimu sendiri, apakah semua kebencian ini berarti? Apakah fitnah dan dusta akan mengembalikan mereka yang pergi karena kebenaran tak bisa diingkari? Kalah pikiran, tinggalkan dendam, tak ada guna terjebak dalam amarah kelam. Biarkan jemaat memilih dengan nurani, karena kebenaran tak butuh dibelah dengan kebohongan. Tak berani diajak debat, hanya monolog yang terus diangkat. Fitnah dan dusta jadi senjatanya. Andre tak berani hadapi
menghadapi fakta. Dendam tanpa arti, benci yang memuncak. Cuma pergi bukan salah orang lain. Kodoni hanya bicara kebenaran nyata, tapi yang beta mau buka mata dan telinga. Dendam ini tak akan bawa kemenangan, hanya membuatmu semakin jauh dari kebenaran. Lepaskan benci, lepaskan amarah, karena kebenaran tak bisa dihancurkan dengan fitnah. Ada headshot pun ikuti fitnah, karena terus buka fitnahan Andre.